Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Trihartanti. Baiklah, di sini saya akan membacakan 3 materi. Yang pertama, laut teritorial, yang kedua zona tambahan, dan yang ketiga perairan kepulauan. 1. Laut teritorial. Pengertiannya, laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan kedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya dinamakan perairan internal. Termasuk dalam laut teritorial, pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS 1958 dan 1960 karena kedua konvensi menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau, beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Tata cara pengukuran laut teritorial. Penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tahun Pasal 5. UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar negara pantai. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan atau sebaliknya. Prinsip-prinsip pengukuran laut teritorial. 1. Prinsip garis tengah. Yang kedua, prinsip sama jarak. Yang ketiga, prinsip keadilan. Zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya, sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Kewenangan negara. Dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, disebutkan bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk a. mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya, b. menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 UNCLOS 1982 dengan rumusan yang sedikit berbeda, di mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk a. mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya, b. menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya
dari pantai. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Kewajiban negara RI: 1. Menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan RI. Yang kedua, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut tersebut. Selanjutnya, menghormati hak menangkap ikan tradisional yang dilakukan oleh negara tetangga. Selanjutnya, menghormati kabel laut yang dipasang negara lain dalam pasal 51. Yang selanjutnya, menghormati hak lintas damai semua kapal asing dalam pasal 52. Selanjutnya, menetapkan hak lintas alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional dalam pasal 53. Yang selanjutnya, menghormati perjanjian internasional yang sudah ada dengan negara lain. Dan yang terakhir, yang selanjutnya yaitu mendepositkan ke PBB. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.